Halo semuanya, selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah pengelolaan dan manajemen data. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting di era digital, yaitu Big Data dan analisis data. Saat ini, hampir seluruh aktivitas digital menghasilkan data, mulai dari transaksi QRIS, media sosial, e-commerce, hingga layanan pemerintahan digital. Data tersebut terus bertambah dalam jumlah yang sangat besar dan membutuhkan cara khusus untuk dikelola serta dianalisis. Melalui materi ini, kita akan memahami fondasi Big Data, karakteristik utamanya, alat-alat yang digunakan untuk analisis data, serta bagaimana penerapannya dalam konteks Indonesia. Kalian juga akan melihat bagaimana data dapat membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis, meningkatkan layanan publik, dan memahami perilaku pengguna secara lebih akurat. Jadi materi ini bukan hanya teori, tetapi juga sangat relevan dengan dunia kerja dan perkembangan teknologi saat ini. Sebelum masuk lebih dalam ke materi Big Data dan analisis data, mari kita lihat terlebih dahulu peta perkuliahan pada mata kuliah pengelolaan dan manajemen data. Mata kuliah ini dirancang dalam 16 pertemuan yang saling terhubung untuk membangun pemahaman menyeluruh mengenai ekosistem data modern. Pada pertemuan awal, mahasiswa mempelajari pengenalan data, pemodelan data, teknologi penyimpanan, dan bahasa query SQL sebagai fondasi utama. Selanjutnya, pada pertemuan 5 hingga 8, fokus pembelajaran bergeser ke desain basis data, integrasi data, dan manajemen kualitas data sebelum memasuki UTS. Nah, materi Big Data yang kita bahas saat ini berada pada fase pertengahan perkuliahan, yaitu pertemuan 9 hingga 12. Di tahap ini, mahasiswa mulai memahami pengelolaan data dalam skala besar, keamanan data, hingga siklus hidup data. Kemudian perkuliahan ditutup dengan topik Enterprise Architecture, Data Governance, proyek akhir, dan refleksi pembelajaran. Pada pertemuan ke-9 ini, fokus utama kita adalah memahami bagaimana data dalam skala besar dikelola dan diubah menjadi wawasan yang berharga. Ada 4 capaian pembelajaran yang akan kita capai. Pertama, pengenalan Big Data. Kita akan memulainya dengan membangun pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar Big Data. Kita tidak hanya bicara soal volume yang besar, tapi juga mengeksplorasi berbagai karakteristik unik yang mendefinisikannya dalam lanskap industri saat ini. Kedua, sistem dan tools. Setelah memahami konsepnya, kita akan melihat lebih dekat ke dalam dapur teknisnya. Kita akan mempelajari sistem serta berbagai perangkat atau tools yang umum digunakan dalam ekosistem Big Data untuk memastikan data dapat diproses secara efisien. Ketiga, teknik analisis. Data yang besar tidak akan berarti tanpa pengolahan yang tepat. Di poin ketiga ini, kita akan mengidentifikasi berbagai alat dan teknik analisis data yang relevan agar kita bisa menarik kesimpulan yang akurat dari tumpukan informasi yang ada. Keempat, jenis analisis. Terakhir, kita akan belajar membedakan tingkatan analisis data. Mulai dari tingkat deskriptif untuk melihat apa yang sudah terjadi, hingga tingkat preskriptif untuk menentukan langkah apa yang sebaiknya diambil di masa depan. Memasuki bagian pendahuluan, kita akan membahas mengenai urgensi Big Data, khususnya dalam konteks Indonesia. Saat ini, Big Data dan analisis data bukan lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi fondasi vital bagi ekosistem teknologi masa kini, seperti blockchain, artificial intelligence, dan data science. Hal ini dikarenakan hampir seluruh sistem digital modern terus menghasilkan data dalam jumlah masif, dengan kecepatan sangat tinggi dan format yang sangat beragam. Mari kita lihat data faktual yang menggambarkan skala digitalisasi di negara kita. Berdasarkan laporan APJII tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah menembus angka 211,546 juta jiwa. Dengan tingkat penetrasi mencapai 79,5%, angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 1,4% dibandingkan periode sebelumnya. Cakupan data ini diambil dari survei di 38 provinsi dengan melibatkan 8.720 responden. Angka-angka ini menegaskan bahwa aktivitas digital masyarakat kita menghasilkan jejak data yang sangat besar setiap detiknya. Inilah alasan mengapa kemampuan untuk mengelola dan menganalisis Big Data menjadi sangat krusial agar kita bisa mentransformasi tumpukan data mentah tersebut menjadi nilai tambah bagi berbagai sektor industri. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai definisi Big Data. Penting bagi kita untuk melihat terminologi ini dari berbagai sudut pandang institusi besar agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Pertama,
Menurut IBM, Big Data dipandang sebagai himpunan data yang sangat besar dan kompleks. Inti dari definisi ini adalah bahwa sistem manajemen data tradisional sudah tidak lagi efektif untuk menanganinya. Big Data mencakup spektrum data yang luas, mulai dari yang terstruktur, semi-terstruktur, hingga tidak terstruktur, sehingga membutuhkan pendekatan analitik yang jauh lebih maju. Di sisi lain, SAS memberikan perspektif dari sisi analitiknya. Mereka menekankan bahwa analitik adalah bidang yang memadukan data, matematika, statistik, predictive modeling, hingga machine learning. Tujuannya sangat praktis, yaitu untuk menjawab berbagai pertanyaan bisnis, menemukan hubungan antar variabel, memprediksi tren masa depan, bahkan mengotomatisasi proses pengambilan keputusan. Secara praktis, kita bisa menyimpulkan bahwa Big Data adalah kondisi di mana data sudah terlalu besar, terlalu cepat berubah, atau terlalu beragam formatnya untuk bisa diolah secara efektif dengan cara-cara tradisional yang biasa kita gunakan sebelumnya. Inilah tantangan sekaligus peluang besar yang kita hadapi saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik Big Data yang populer dikenal dengan konsep 5V. 5 dimensi inilah yang menjadi pembeda utama antara Big Data dengan data konvensional. Pertama adalah volume, yang merujuk pada jumlah data yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rekor. Skala ini jauh melampaui kapasitas penyimpanan komputer pribadi pada umumnya. Kedua adalah velocity, yaitu kecepatan tinggi dalam pertumbuhan dan pemrosesan data. Di era digital, data masuk secara real time setiap detiknya, sehingga membutuhkan penanganan yang sangat cepat. Ketiga adalah variety. Data tidak lagi hanya berupa angka atau teks dalam tabel yang terstruktur, tetapi hadir dalam beragam format, mulai dari yang semi-terstruktur seperti XML, hingga yang tidak terstruktur seperti foto, video, dan suara. Keempat adalah veracity, atau keandalan. Dimensi ini menyoroti kualitas dan akurasi data. Karena sumbernya sangat beragam, kita harus memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipercaya sebelum diolah lebih lanjut. Terakhir, yang paling krusial adalah value atau nilai bisnis. Semua tumpukan data tadi tidak akan berarti jika tidak bisa dikonversi menjadi wawasan yang bermanfaat atau memberikan keuntungan nyata bagi organisasi. Jadi, tujuan akhir dari pengelolaan Big Data adalah menciptakan nilai tambah dari informasi yang kita miliki. Setelah memahami karakteristik datanya, sekarang kita akan menjawab pertanyaan mendasar. Apa itu analisis data? Secara sederhana, analisis data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, wawasan atau insight, hingga akhirnya menjadi rekomendasi keputusan. Dalam praktik modern saat ini, analisis data tidak lagi hanya berhenti pada laporan deskriptif yang menceritakan masa lalu, tetapi sudah berkembang jauh ke arah prediksi dan optimasi untuk masa depan. Menurut SAS, analytics merupakan perpaduan antara statistik, matematika, predictive modeling, dan machine learning. Tujuannya adalah untuk menemukan pola-pola tersembunyi, memperkirakan hasil dari sebuah tindakan, dan mengotomatisasi pengambilan keputusan agar lebih cepat dan akurat. Jadi, inti dari analisis data adalah bagaimana kita bisa bertindak lebih cerdas berdasarkan bukti-bukti yang ada di dalam data. Selanjutnya, kita akan membedah 4 level analisis data yang menggambarkan evolusi dari sekadar melihat data hingga mengambil tindakan otomatis. Mari kita ambil contoh relevan di Indonesia, yaitu penggunaan QRIS. Level pertama adalah descriptive analytics. Di sini kita menjawab pertanyaan, apa yang sudah terjadi? Contohnya, kita melihat laporan untuk mengetahui berapa total jumlah transaksi QRIS yang terjadi sepanjang semester 1 tahun 2025. Ini adalah dasar untuk memahami performa saat ini. Naik ke level kedua, ada diagnostic analytics yang berfokus pada pertanyaan, mengapa itu terjadi? Jika kita melihat data pertumbuhan merchant QRIS yang sangat pesat di sektor UMKM, kita melakukan analisis diagnostik untuk mencari tahu faktor pendorong di balik tren tersebut. Level ketiga adalah predictive analytics yang mencoba memetakan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Berdasarkan pola data historis, kita bisa memprediksi, misalnya, seberapa besar lonjakan transaksi yang akan terjadi saat momen Ramadan atau hari raya besar lainnya. Terakhir, level tertinggi adalah prescriptive analytics. Di tahap ini, kita menentukan apa yang sebaiknya dilakukan. Analisis ini memberikan rekomendasi strategis, seperti menentukan lokasi yang paling potensial untuk onboarding merchant baru, hingga melakukan deteksi kecurangan atau fraud secara real time. Semakin tinggi levelnya, semakin besar nilai bisnis yang bisa kita hasilkan. Ekosistem digital kita di Indonesia menyediakan contoh yang sangat kaya untuk memahami karakteristik Big Data secara nyata. Mari kita bedah 2 pilar utama yang menjadi motor penggeraknya. Pertama, dari sisi internet dan perilaku digital. Seperti yang sempat kita singgung, data APJII 2024 menunjukkan angka pengguna yang fantastis, yakni 221,56 juta jiwa.
Namun jika kita melihat lebih dalam, penetrasi ini didominasi oleh wilayah urban sebesar 69,5%, sementara wilayah rural berkontribusi 30,5%. Menariknya, struktur pengguna kita sangat muda. Gen Z menjadi kelompok pengguna terbesar dengan 34,40%, diikuti oleh milenial sebesar 30,62%. Perbedaan perilaku antar generasi dan wilayah inilah yang menciptakan variasi data yang sangat kompleks. Kedua, e-commerce sebagai sumber big data. Berdasarkan survei BPS tahun 2022, jumlah usaha e-commerce terus tumbuh signifikan. Dari sekitar 2,3 juta usaha di tahun 2020, melonjak menjadi lebih dari 2,8 juta usaha pada tahun 2021. Hal yang perlu dicatat adalah profil usahanya, di mana 84,35% memiliki pendapatan kurang dari 300 juta rupiah per tahun. Data masif ini dikumpulkan dari lebih dari 15.000 usaha dan 1.500 blok sensus. Kombinasi antara pertumbuhan pengguna internet yang pesat dan aktivitas ekonomi digital di e-commerce inilah yang membentuk raksasa data di Indonesia. Memahami karakteristik ini sangat penting bagi kita untuk menyusun strategi analisis yang tepat sasaran di pasar lokal. Mari kita cermati lebih dalam mengenai segmentasi pengguna internet Indonesia di tahun 2024 melalui grafik lingkaran ini. Visualisasi ini mempertegas siapa sebenarnya motor penggerak data digital di negara kita. Dominasi terbesar dipegang oleh Gen Z dengan kontribusi 34,4%, disusul sangat rapat oleh kelompok milenial sebesar 30,62%. Jika kita gabungkan, kedua generasi ini menguasai lebih dari 65% pangsa pasar internet di Indonesia. Sementara itu, Gen X menyumbang 18,9%, Baby Boomer 10,8%, dan sisanya berasal dari kelompok lainnya. Apa artinya bagi Big Data? Dominasi Gen Z dan milenial ini menunjukkan bahwa sumber data digital Indonesia akan terus tumbuh secara eksponensial. Jejak data ini lahir dari aktivitas harian yang sangat intens, mulai dari browsing, interaksi di media sosial, transaksi digital, data geolokasi, aktivitas e-commerce, hingga interaksi teknis antar perangkat seluler. Memahami segmentasi ini membantu kita menyadari bahwa karakteristik data yang kita olah sangat dipengaruhi oleh gaya hidup digital generasi muda tersebut.